Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika dengan saya Ustazah Kholis. Sebelum ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang terakhir kita pelajari kemarin itu adalah pecahan desimal. Ya, masih ingat ya pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang ditandai dengan koma. Sekarang kita akan belajar pecahan persen. Ya, pecahan persen. Kira-kira pernah nggak kalian mendapatkan diskon saat belanja? Mungkin saat lebaran. Kalian mau membeli baju, pasti di sana banyak sekali tulisan-tulisan diskon, ya. Beserta dengan besar diskonnya seperti gambar ini. Perhatikan. Ada yang tahu berapa besar diskon di situ? Iya, ada 25, ada 50, ada 60, ya. Ini juga contohnya promo Ramadan Sale. Di situ terdapat angka 25 dengan tandanya. Kira-kira tanda-tanda itu disebut apa ya? Perhatikan. Tadi kalian melihat angka 50 beserta tandanya. Ini juga ada. Kemudian 60 dengan tandanya. Kira-kira angka dengan tanda seperti ini disebut bilangan apa ya? Iya, betul. Ini adalah bilangan persen. Jadi, ketika kalian berbelanja saat akan lebaran, kalian akan melihat banyak diskon yang ditulis dalam bentuk persen seperti ini. 50%, 25%, 60%. Sekarang kita akan mengetahui apa itu persen, ya. Persen itu merupakan bilangan yang dibagi 100. Kemudian persen itu dilambangkan dengan tanda ini ya. Ini adalah lambang persen, ya. Diingat lambang persen. Sekarang kita akan mempelajari bentuk dari pecahan persen, ya. Ini adalah bilangan persen. Bilangan di samping itu dibaca dengan 10%. Di mana 10% itu berasal dari 10 per 100. Jadi 10% itu bentuk pecahan biasanya adalah 10 per 100. Kenapa harus 10 per 100? Karena persen itu adalah per 100. Ini ya. Ini adalah bilangan persen ya. 10 per 100 bentuknya adalah 10%. Lanjutnya kita ke contoh soal. Kalau kemarin kita sudah mempelajari pecahan biasa, campuran, desimal, sekarang kita akan belajar pecahan persen ya. Ubahlah pecahan-pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 1, 15 per 100. Perhatikan. Untuk pembilangnya 15, penyebutnya sudah 100. Kalau kita mau merubah dalam bentuk persen, itu penyebutnya harus 100. Karena di sini bentuknya penyebut sudah 100, jadi pecahan biasa ini bisa langsung kita rubah dalam bentuk pecahan persen, yaitu 15%.
Bagaimana dengan contoh soal nomor 1? Bisa dipahami? Ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada bilangan apa kira-kira? Iya, di sini ada bilangan desimal. Ya. Ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu ditandai dengan adanya tanda koma. Dibaca berapakah bilangan ini? 0,23. Dari bilangan desimal ini kita akan merubah dalam bentuk persen. Perhatikan, 0,23 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa bilangannya? Ya, 23/100. Karena penyebutnya sudah 100, jadi kita langsung bisa merubahnya dalam bentuk persen, yaitu 23%. Bagaimana? Sudah bisa? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 3. Di sini saya punya bilangan pecahan biasa besarnya 9/25. Apakah kita bisa langsung merubahnya dalam bentuk persen? Belum. Karena apa? Penyebutnya masih 25. Kalau kita mau merubahnya dalam bentuk persen, kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Kira-kira agar penyebutnya menjadi 100, kita kalikan angka berapa? Berapa? Iya, betul. Kita kalikan dengan angka 4. Jadi, pembilang dan penyebut kita kali dengan angka 4. Sama dengan 9 kali 4, 36. 25 kali 4, 100. Karena penyebutnya sudah 100, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk pecahan persen, yaitu 36%. Lanjutnya, soal yang terakhir, 0,7. Ini bentuk pecahan desimal. Kita mau merubahnya dalam bentuk persen. Langkah pertama, kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasanya adalah 7/10. Supaya kita bisa merubahnya dalam bentuk persen, penyebut harus dijadikan 100. Caranya kita kali berapa? Karena di sini penyebutnya 10, 10 kali berapa biar dapat 100? Iya, kali 10. Antara pembilang dan penyebut kita kali 10 sama dengan 70/100. Karena penyebutnya sudah 100, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk pecahan persen, yaitu 70%. Bagaimana dengan materi bilangan persen? Sudah bisa dipahami? Tentunya sudah ya. Yang perlu diingat, kalian harus sering berlatih pembagian dan perkalian, supaya ketika kalian mengerjakan soal matematika lebih mudah. Sekarang ada tambahan lagi, karena kita sudah mempelajari pecahan biasa, campuran, dan desimal. Kita akan mencoba merubah pecahan persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh di sini saya punya angka 34%. Jika dirubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 34/100, karena persen adalah bilangan per 100. Lanjutnya ada persen dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal.
Contohnya di sini ada 9%. Kalau kita mau merubahnya dalam bentuk pecahan desimal, langkah pertama kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Kalau sudah terlihat penyebutnya 100, maka kita langsung bisa merubahnya dalam bentuk pecahan desimal. Karena pecahan desimal itu tidak harus 100 ya, boleh 10, boleh 100, boleh 1000 ya. Jadi bentuk pecahan desimal dari 9% adalah 0,09. Bagaimana untuk materi hari ini? Semuanya bisa ya? Sekiranya hari ini sudah saya sampaikan materi untuk bilangan pecahan, semoga dengan materi sedikit ini dapat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingatkan kembali, tetap semangat belajarnya ya, meskipun kalian di rumah, belajar harus tetap semangat. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.